Kemudian kita lanjutkan setelah kita ketahui bahwasannya ziarah kubur disyariatkan dalam agama kita ini apabila terpenuhi syarat dibolehkannya ziarah kubur tadi, yaitu tidak dilakukan dan tidak diucapkan kalimat-kalimat yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjadi ajang kesyirikan besar-besaran, maka itu jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan wan nisa'u karrijali fi istihbab ziyaratil qubur, dan wanita hukumnya sama dengan laki-laki di dalam syariat berziarah kubur ini. Dicintai dan disukainya untuk berziarah kubur antara laki-laki dengan wanita sama, dan itu asal syariat mencakup laki-laki dan wanita. Nabi SAW juga pernah menyatakan an-nisa syaqaiqur rijal, wanita saudaranya laki-laki. Artinya syariat sekalipun khitabnya atau yang diberi pembicaraan itu kaum laki-laki, asalnya mencakup wanita kecuali ada dalil yang mengkhususkan hal itu. Jadi wanita juga disyariatkan ziarah kubur itu karena beberapa segi. Yang pertama, keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazuru al-qubur, berziarahlah kalian dengan ziarah kubur. Fayadkhulu fihi an-nisa, maka masuk dalam perintah Nabi tadi juga kaum wanita. Nah, kenapa? Karena anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma naha an ziyaratil qubur fi awalil amri, bahwasanya Rasulullah SAW ketika melarang dari ziarah kubur pertama kali dulu, ketika masih dilarang ziarah kubur, fala sakka anna an-nahya kana shamilan lirrijali wan nisa'i ma'a, maka tentu kita tidak akan ragu bahwasanya larangan Nabi SAW itu juga mencakup laki-laki dan wanita secara bersama-sama. Jadi dulu yang dilarang laki-laki juga wanita. Falamma qala, ketika Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, saya dulu melarang kalian ziarah kubur, tentu mafhumnya annahu kana yakni al-jinsaini daruratan. Tentu Nabi SAW memasukkan dua jenis manusia ini, laki-laki dan wanita. Jadi nggak mungkin kita keluarkan kaum wanita tanpa dalil yang menerangkan bahwa mereka tidak termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu penjelasannya panjang. Yang jelas ketika Nabi SAW mengatakan dulu saya larang kalian berziarah kubur, itu mencakup laki-laki dan wanita. Kalau itu mencakup laki-laki dan wanita, maka ketika Nabi mengucapkan maka sekarang ziarahlah, berarti juga mencakup laki-laki dan wanita. Ya. Nah, kemudian dengan alasan yang kedua, wanita juga disyariatkan ziarah kubur, musarakatuhunna ar-rijala fil illah. Jadi kaum wanita bersekutu dengan kaum laki-laki dengan dalam alasan ziarah kubur. Sebab disyariatkannya ziarah kubur. Allati min ajliha syuri'at ziyaratul kubur, yang dengan sebab alasan tadi disyariatkan ziarah kubur. Yaitu apa? Mengingat kematian, mengingat negeri akhirat, untuk bertambah kebaikan baginya. Tentu ini mencakup laki-laki dan wanita. Yang butuh ingat negeri akhirat itu laki dan wanita. Yang butuh ingat kepada kematian laki-laki dan wanita. Demikian. Jadi kalau ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat mati, untuk mengingat negeri akhirat, berarti kaum wanita pun juga perlu untuk ingat mati dan ingat negeri akhirat. Berarti bersekutu. Ya. Seperti tadi melembutkan hati, kaum wanita juga perlu melembutkan hatinya. Ya. Atau untuk bagaimana supaya bisa menangisi dosa-dosanya, demikian juga kaum wanita disyariatkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga bahwa wanita juga disyariatkan ziarah kubur, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW
qad rakhasa lahunna fi ziyaratil kubur. Nabi sudah memberikan keringanan bagi wanita untuk ziarah kubur. Dibolehkan Rasulullah SAW. Fi haditsaini, dalam dua hadis, hafizathuma lana ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang hadis itu dihafal oleh ibu kita ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dua hadis tersebut adalah yang pertama dari Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullah taala, dari Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullah taala, anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha akbalat dzata yaumin minal maqabir. Jadi datang atau menuju pada suatu hari, itu akbalamid, datang, katakanlah kembali gitu ya, dari pekuburan. Kata Abdullah bin Abi Mulaikah, faqultu, maka saya katakanlah kepada Aisyah, ya ummul mukminin, min aina akbalti? Wahai ummul mukminin, dari mana engkau ini datang? Qalat, beliau menjawab, min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakar. Saya baru saja ziarah kuburnya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Itu saudaranya Aisyah. Aisyah itu anaknya siapa? Abu Bakar. Nah, ini menziarahi kubur saudaranya Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu. Faqultu laha, maka kata Abdullah bin Abi Mulaikah ini, saya katakan kepada Aisyah, alaysa kana Rasulullah SAW yanha au naha an ziyaratil qubur? Bukankah Rasulullah SAW telah melarang dari ziarah kubur? Qalat, Aisyah menjawab, na'am, iya. Summa amara bi ziyaratiha, kemudian beliau memerintahkan untuk ziarah kubur. Jadi Aisyah melakukan ziarah kubur. Ketika ditanya tentang hal itu karena dilarang oleh Nabi, beliau berdalil dengan nasik yang menghapus larangan tersebut, yaitu fazuruha, ziarahlah. Dan itu beliau berdalil, na'am, summa amara fi ziyaratiha. Kemudian Nabi memerintah untuk berziarah kubur. Berarti mencakup laki-laki dan wanita. Karena Aisyah memahami bahwa hal itu mencakup dirinya, sehingga dirinya berziarah ke makam, ke kubur itu apa? Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhum. Mafhum ya dengan hadis ini ya? Nah. Wa fi riwayatin anha, dan dalam satu riwayat dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberi keringanan fi ziyaratil kubur, di dalam ziarah kubur. Artinya tadinya dilarang, kemudian diringankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syariat. Itu dalil yang pertama, bahwa wanita juga disyariatkan apa? Ziarah. Karena memang ada pendapat dari sebagian ulama kita bahwa wanita tidak boleh melakukan apa? Ziarah kubur. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Hakim dan juga dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan selainnya. Dan hadis ini pada kesimpulannya oleh Syalbani dikatakan sanadnya bagus. Jadi hadis tidak disebutkan apa? Dalil. Dalil yang pertama dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah beliau Aisyah ini berziarah kubur. Dan beliau ini perempuan. Aisyah itu perempuan ya. Aisyah itu wanita ziarah kubur. Berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, an Muhammad ibn Qais ibn Makhramah ibn al-Mutallib annahu qala yawman, bahwasanya beliau berkata pada suatu hari, ala uhaddithukum anni, tidakkah aku ceritakan kepada kalian dariku, wa an ummi, dan dari ibuku, tentangku dan tentang ibuku. Dia bilang ibunya. Ya. Maka yang hadir di situ, fadhananna annahu yuridu ummahu allati waladathu. Maka yang hadir di situ menyangka bahwa dia akan menceritakan dari ibu yang melahirkan dia, ibu kandungnya. Ternyata bukan. Bukan dari ibu yang telah melahirkan
dirinya. Qala, dia mengatakan qalat Aisyah, berkata Aisyah. Aisyah dikatakan ummi karena beliau adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Semua istri Rasulullah SAW adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kita. Tidak boleh dinikahi setelah Rasulullah SAW. Hukumnya seperti ibu kita. Ya. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, ala uhadditsukum anni, dia juga mengatakan seperti itu. Maukah aku sampaikan kepada kalian dariku wa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qulna, kami katakan bala ya Rasul, ya Aisyah, iya, siap untuk diberi penyampaian. Qala, Aisyah bercerita tentang kisah dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamma kanat lailatul lati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha indi, ketika pada satu malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ada padaku. Artinya malam itu adalah giliran Aisyah radhiyallahu anha. Karena istri Rasulullah bukan cuma Aisyah. Boleh laki-laki itu menikah lebih dari satu. Berapa paling banyak? 4. Boleh menikah lebih dari satu, paling banyak 4. Sudah ada yang lebih dari satu? Belum ada ya? Nah, itu sunnah Nabi Muhammad itu ya. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Kata Ibn Abbas itu, khairu hadhil ummah aktsaruha nisaa. Paling baik, paling bagusnya umat ini yang paling banyak istrinya. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penafsirannya. Ya. Nah. Kata Aisyah, ketika beliau pada satu malam pada sisiku, yaitu giliran Aisyah, inqalaba, Nabi SAW berbalik, fawada'a rida'ahu, kemudian meletakkan selendangnya, ya. Wa khala'a na'laihi, dan melepaskan apa? 2 sendalnya. Fawada'ahuma inda rijlaihi, diletakkan keduanya, 2 sendalnya tadi di sisi kedua kakinya. Wa basata tarfa izarihi ala firasihi, kemudian Nabi SAW membentangkan ujung sarungnya itu, izarnya, kainnya, di atas firasnya, di atas tempat tidur. Bentang oleh Rasulullah SAW. Fattaja'a, maka Nabi berbalik. Dan itulah kesederhanaan Rasulullah SAW. Ya biasa. Ya. Falam yalbas illa raisama, tidaklah berlalu kecuali sebentar. Gitu. Ya. Dhahara annahu qad raqat, nampak bahwasannya Rasulullah SAW itu sudah menyangka bahwa saya ini sudah tertidur, gitu. Ya, Aisyah ini dianggap sudah tertidur karena dianggap ini istrinya sudah tertidur. Fa'aqadha rida'ahu, Nabi mengambil ridanya, selendangnya lagi, ruwaida, perlahan-lahan, agar tidak mengganggu istrinya. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianggap istrinya sudah tidur, padahal belum tidur. Aisyah ini pura-pura tidur. Ya, diambil selendangnya, ruwaida, perlahan-lahan. Wan ta'ala ruwaida, memakai sendal dengan pelan-pelan agar tidak membangunkan istrinya. Wa fatahal ba ruwaida, kemudian membuka pintu rumah pelan-pelan. Keluar maksudnya Rasulullah SAW. Fakharaja, keluar Rasulullah SAW. Summa ajabahu ruwaida, kemudian Nabi SAW itu menjawab, berjalan ke arah menjawab. Ya, pelan-pelan. Faja'altu dar'i atau dir'i fi ra'si waqtamartu, maka saya jadikan selimutku itu, selendangku itu, katakanlah selimutku itu di kepalaku, lalu saya berselimut, itulah, bertudung dengannya. Waqtamartu, saya tutupi diri saya dengannya. Wa taqanna'tu izari, dan saya selimutkan lagi, saya tutupkan lagi apa? Sarungku.
Jadi dipakai selendangnya, kemudian dia gunakan itu untuk menutup kepalanya, kemudian ditambah dengan apa? Kainnya, sarungnya, emas. Gitu. Summa intalaqtu ala isrihi. Kemudian saya berangkat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman maksudnya menyembunyikan diri tadi, diselimuti diri. Ya. Zaman dulu belum ada listrik, gelap. Sehingga Aisyah kan juga dalam kisah itu pernah kehilangan Rasulullah diraba-raba begitu di mana. Dan dijumpai Nabi sedang sujud karena gelap. Ya. Nah, sekarang kan tinggal pencet lah, dulu mau mencet apa? Ya. Apalagi digambarkan rumah Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Ya. Sementara ala isi hatta ja'al baqiyah. Kemudian saya mengikuti Nabi SAW sampai Nabi itu datang ke pekuburan Baqi. Datang ke pekuburan Baqi. Ya. Faqama fa'atal al-qiyam. Nabi SAW berdiri di pekuburan Baqi tadi dan lama berdiri situ lama. Ya. Tsumma rafa'a yadayhi thalatha marrat. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya 3 kali. Nah, Aisyah nggak ngerti ini, cuma melihat bentuknya karena dia melihat dari jauh. Ya, tsumma rafa'a yadayhi thalatha marrat, diangkat tangannya. Jadi berdoa gitu ya. Tsumma inharafa. Kemudian Nabi SAW berpaling. Kembali. Fanharaftu, maka saya segera juga berpaling. Ya. Wa asra'tu. Maka beliau mempercepat jalannya, saya juga mempercepat jalan saya. Ya, biar nggak ketemu Rasulullah SAW. Karena ini melihat secara sembunyi-sembunyi. Ya. Faharwaltu. Maka saya Rasulullah SAW agak berlari, saya juga agak berlari. Ya. Fahdartu. Maka Nabi SAW hampir sampai, saya sudah sampai duluan ke rumah. Ya. Fasabaqtuhu. Saya mendahului Rasulullah SAW sampai ke rumah. Ya, pada kautu kata Aisyah, maka saya masuk ke rumah, falaisa illa an ittaja'tu. Maka tidak ada yang saya kerjakan kecuali saya segera berbaring. Ya seperti tidur lagi gitu ya. Nah, fadakhala, maka Nabi SAW masuk. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Malaki ya Aisyah? Hasyat. Kenapa engkau wahai Aisyah? Kok napasmu terengah-engah?" Hasyat Rabi'ah. Kok napasmu terengah-engah? Ini kenapa? Rasulullah SAW bertanya. Qala, Aisyah berkata, "Qultu la syai'a ya Rasulullah." Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Tidak ada apa-apa. Kata Aisyah. Qala, maka Nabi SAW berkata, "La tukhbiranni aw la yukhbiranni al-latiful khabir." Kamu mau menghabarkan yang terjadi padamu atau Allah akan menghabarkan kepadaku? Nah, gitu kata Nabi. Kamu mau ngomong terserah atau nanti Allah akan memberitahu. Qalat, Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi." Wahai Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku. Ini kemarin masalah sumpah sudah dijelaskan ya. Fa akhbartu bil khabar. Maka saya kabarkan kepada beliau khabar. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, "Fa anta sawadul ladzi ra'aituhu amami." Apakah engkau bayangan hitam yang saya lihat di depanku? Kata Nabi bertanya kepada Aisyah, "Apa engkau tadi yang bayangan hitam yang di depanku?" Qultu na'am. Iya. Itulah saya, kata Aisyah. Fal hadzani fi sabri lahzatan auja'atni. Maka Nabi SAW menampar dadaku sehingga terasa sakit. Setelah dijawab seperti itu. Summa qala. Kemudian Nabi bersabda, "Awananti ayyahifallahu alaiki wa rasulih." Apakah kamu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berlaku aniaya terhadapmu dan terhadap Rasulnya? Qalat, Aisyah menjawab, "Mahman yaktumun nasu ya'lamullah." Kayak apapun manusia menyembunyikannya, Allah akan mengetahuinya. Jadi tidak ada gunanya dia sembunyikan. Karena Allah kan mengetahuinya. Qala na'am. Nabi mengatakan, iya, memang begitu. Qala, maka Nabi mengatakan, "Fa inna Jibril atani hina ra'aiti." Maka sesungguhnya Jibril tadi datang kepadaku ketika kamu melihat. Ya, ketika kamu lihat, ketika kamu melihat. Fanadani, maka Jibril memanggilku. Fa'akhfahu minki, maka dia sembunyikan panggilan itu darimu. Artinya yang mendengar cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperdengarkan kepada Aisyah.
Fa'ajabtuhu, maka saya penuhi panggilan Jibril tadi. Fa'akhfaituhu minni, maka jawaban saya kepada panggilan Jibril itu pun saya sembunyikan darimu. Sehingga Aisyah nggak ngerti kenapa Nabi keluar malam-malam. Ya. Walam yakun yadkhulu alaiki, dan tidak mungkin Jibril itu akan masuk ke rumah ini kepadamu waqad wada'ti thiyabaki, sedang kau sudah melepas pakaian. Tapi Jibril tidak akan mungkin masuk dalam keadaan mungkin suami istri seperti itu, ya. Wa dhanantu anka tarqati, dan saya sangka kamu tadi sudah tidur. Fakarihtu an uqidaki, maka saya tidak ingin membangunkanmu, ya. Wa khashitu an tastawqisi, saya khawatir kamu akan merasa terganggu atau merasa lewaksah, atau merasa sendirian, merasa gersang. Ya. Nabi SAW juga khawatir kalau Aisyah itu sendirian juga, gitu ya. Faqala, maka Nabi mengatakan inna rabbaka. Ini menghabarkan tentang Jibril. Jibril menghabarkan kepada Nabi, sesungguhnya Rabbmu ya Nabi Allah, ya'muruka, memerintahkan kepadamu, anta ya ahlal baqi fatastaghfiru lahu, untuk mendatangi orang-orang kaum muslimin yang dikuburkan di kuburan Baqi, lalu kamu memintakan ampun untuk mereka. Qalat, maka Aisyah mengatakan, qultu, saya katakan kata Aisyah, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, bagaimana saya mengucapkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia ini kalau saya ziarah ya Rasulullah? Barang begitu maknanya. Apa yang harus saya ucapkan kalau saya ziarah kubur kepada kaum muslimin, kuburnya kaum muslimin? Dia minta. Qala, maka Nabi mengatakan, quli, ucapkan. Ini yang jadi dalil. Nabi SAW ketika diminta Aisyah, bagaimana ucapan saya yang harus saya ucapkan ya Rasulullah kalau saya ziarah kubur? Andai kan tidak boleh, tentu Nabi melarang. Justru Nabi mengajarkan kepadanya, quli, ibaratnya kalau kamu ziarah kubur, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insya'allahu bikum lalahikum. Jadi keselamatan atas ahli diyar, yaitu penghuni kubur ini, dari kalangan orang yang beriman dan kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang dahulu dari kami dan yang belakangan, dan sesungguhnya kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Itu zikir ketika masuk ke pekuburan kalau mau ziarah kubur yang diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i dan lainnya, dan hadis ini sahih. Itu dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya wanita juga disyariatkan untuk ziarah kubur. Kemudian ar-rabi, yang keempat dari dalil, iqrarun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mar'ata allati ra'aha inda al-qabr. Ya, penetapan dari Nabi SAW, ketetapan dari Nabi SAW terhadap seorang wanita yang Nabi SAW melihatnya sedang di sisi kubur. Jadi sedang ziarah kubur. Karena ada keluarganya atau mungkin anaknya yang sedang mati, dia sedih di sisi kubur tadi. Nabi ketika lewat melihat wanita itu di situ. Dan Nabi biarkan, artinya tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas menyatakan, marra Rasulullah SAW bimra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Rasulullah SAW itu pernah menjumpai seorang wanita di sisi kubur sedang menangis. Yaitu kuburan dari kerabatnya yang sangat membuat dia sedih. Berarti dia ziarah kubur, ziarah di kubur. Nabi melihatnya, suatu yang batil kalau salah, Nabi tidak mungkin mendiamkan. Diamnya Nabi itu hukum. Jadi suatu Nabi melihat dilakukan oleh sahabat, katakanlah, kok Nabi dia, berarti itu boleh diizinkan besar, bahkan disyariatkan. Karena ketetapan Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu sama hukum, sama-sama syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Nabi SAW melihat seorang wanita di sisi kubur dan dia sedang menangis. Faqala laha, maka Nabi SAW berkata kepadanya, ittaqillah wasbir,
bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Dan ini hadis ada panjang lagi. Dan wanita ini berani menolak nasihat Nabi SAW, seolah-olah mengatakan kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Sedang dia tidak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Tapi yang jadi sahih di sini, Nabi sekedar menasihat apa? Ittaqillah wasbiri. Tidak dilarang dan tidak disuruh pergi. Hal itu menunjukkan bahwa apa? Bolehnya wanita ziarah kubur. Jelas ya? Jadi kaum wanita boleh berziarah kubur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan selainnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari syarah terhadap Sahih Bukhari, wa mawdi'ud dilalah minhu, tempat pendalilan dari hadis tadi, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yunkir 'ala al-mar'ati qu'udaha indal qabr. Nabi SAW tidak mengingkari duduknya wanita tadi di sisi kubur. Wa takriruhu hujjatun. Sedang ketetapan Nabi SAW itu adalah apa? Hujjah, dalil. Itu bolehnya wanita untuk ziarah kubur. Nah, kemudian di sana ada hadis yang menunjukkan laknat bagi wanita yang ziarah kubur, tapi ini ada perselisihan lafaz. Ya, karena itu dibawa oleh Sa'albani dan para ulama yang lain. Beliau mengatakan khusus untuk wanita ini, lakin la yajuzu lahunna al-iktsaru min ziyaratil quburi wa taraddudi 'alaiha. Tetapi khusus bagi kaum wanita tidak boleh banyak-banyak berziarah kubur dan sering-sering melakukannya. Tidak boleh. Khusus kaum wanita tidak boleh banyak-banyak melakukan apa? Ziarah kubur. Karena wanita itu punya sifat-sifat yang kurang mampu menahan perasaannya. Kan itu dilarang oleh Nabi SAW memperbanyaknya. Ziarahnya boleh, tapi kalau banyak-banyak ziarah kubur tidak boleh bagi kaum wanita. Lianna dzalika qad yufdi bihinna ila mukhalafati syariah. Karena kadang